Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini ya gue mau sharing tentang pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube nih teman-teman. Jadi ada yang nanya, ayah saya baru selesai operasi batu ginjal dan prostat. Sekarang sudah pulang ke rumah tetapi masih menggunakan selang kateter. Kateternya seperti tersumbat. Ya, itu karena apa dan apakah berbahaya kalau kateter tersumbat? Nah, teman-teman ya, kalau ada masalah ini jangan dianggap sepele. Yang pertama kita harus tahu dulu ya, fungsi kateter itu salah satunya adalah untuk mengeluarkan urin, teman-teman. Ya, kenapa dia bisa tersumbat? Ada beberapa sebab. Kalau yang dari cerita pertanyaan di video ini, teman-teman, ini tuh karena habis post op ya, teman-teman ya. Tapi diperhatiin dulu nih tersumbatnya karena apa? Bisa jadi pertama perhatikan selangnya ketekuk atau tidak. Ya, jangan-jangan selangnya ketekuk sampai akhirnya urin tidak bisa ngalir ke urin bagnya, teman-teman. Ya, bisa juga selangnya terjepit di bawah paha, teman-teman. Ya, ini juga bisa menyebabkan kalau terjepit atau ada tekukan, ya itu juga menghambat urin keluar atau nyampe ke urin bag. Seperti itu. Nah, untuk beberapa kasus atau beberapa kejadian kenapa kateter bisa tersumbat, ini juga bisa karena adanya bekuan darah ya, apalagi pada pasien post op prostat, teman-teman ya. TURP ya, biasa operasi namanya TURP ya, itu biasanya kan masih ada sisa-sisa darah, teman-teman ya, ada sisa-sisa bekuan darah yang masuk ke selang kateter. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan si kateter itu atau urin tidak bisa ngalir dengan lancar, bahkan tersumbat. Jika tersumbat ya, itu biasanya ada yang akhirnya rembes lewat sisi kateter yang terpasang, itu bisa. Tapi apakah ini berbahaya? Nah, jika terjadi seperti ini, teman-teman, kalau memang tersumbat total, tidak ada rembesan, baiknya teman-teman segera panggil tenaga kesehatan atau datang ke IGD. Ya, dikatakan bahaya sebenarnya tidak, tapi beberapa kejadian jika tersumbatnya sudah lama dan bladder atau enggak kandung kemihnya itu kencang banget, biasanya pasien tidak nyaman, bahkan merasakan nyeri hebat, teman-teman. Ya, inilah yang bisa dikatakan bahaya. Tapi ketika kita observasi di kantong urinnya memang kosong, tapi pasien masih tenang-tenang aja, tapi pas diraba bladernya ini, kandung kemihnya ini udah agak kenceng dan tidak keluar, kita harus curiga ini sepertinya ada sumbatan. Ya, sebenarnya apa yang bisa dilakukan di rumah ya, ini bisa di-spooling, teman-teman. Cuman baiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis. Seandainya dilakukan oleh keluarga pun baiknya ada pendampingan dari tenaga kesehatan, teman-teman. Ya, supaya tahu nanti bagian lubang mana yang mau disepul, seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa orang yang sudah sering sepul ya, untuk orang awam ya, jadi lebih paham seperti itu. Ada juga beberapa kejadian ketika disepul itu tidak bisa langsung lancar, teman-teman. Ya, tetap mampet. Nah, satu-satunya jalan itu harus dilepas kateternya, ganti kateter yang baru. Seperti itu. Jadi penyebabnya biasanya karena sumbatan. Ya, bisa jadi karena bekuan darah, ya bisa jadi kalau memang ada beberapa kondisi pasien itu yang memang konsumsi obat-obatan, terus bed rest total, kadang tuh di selang urinnya kayak banyak serbuk gitu, teman-teman. Ya, kayak banyak gumpalan-gumpalan gitu, tidak bersih itu selangnya. Itu juga sering terjadi sumbatan, teman-teman, menjadi salah satu sumbatan. Ya, semoga bisa terjawab, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.